Ada mural aja takut ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan coba kembali untuk flashback ke belakang mengenai gambar-gambar mural yang sempat viral dan heboh, terutama di dalam lingkaran pemerintahan, dikarenakan gambar-gambar mural tersebut disinyalir mengandung unsur politik atau penghinaan, dan yang tidak habis pikir adalah seorang presiden yang seharusnya memikirkan negara atau mengurusi hal-hal yang lebih penting, jadi harus ikut turun tangan atas polemik gambar-gambar mural tersebut. Yang jadi satu pertanyaan adalah, sampai sejauh mana kehebatan seni mural sampai seorang presiden harus meluruskan di depan forum atau publik? Nanti teman-teman bisa melihat beberapa cuplikan-cuplikan gambar-gambar mural yang disinyalir mengkritik pemerintah, juga pendapat dari beberapa tokoh atau public figure, dan tentunya juga cuplikan video di mana Presiden Jokowi sedang meluruskan maksud atau tujuan dari gambar-gambar mural tersebut, sehingga diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi polemik tentang gambar-gambar seni mural yang terdapat pada dinding-dinding publik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tanda like, subscribe, dan juga tanda lonceng. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada mural aja takut ngapain. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Ini adalah gambar mural yang sempat menjadi trending topik atau viral di jagat dunia maya dan menjadi headline nomor 1 di Twitter pada saat itu. Setelah ramai diperbincangkan, tidak lama kemudian muncul kembali mural-mural yang lain di beberapa kota, seperti tulisan "Tuhan, aku lapar", lalu ada lagi coretan wabah kelaparan. Coretan wabah sebenarnya adalah kelaparan, dipaksa sehat di negara yang sakit. Tulisan "Dengarkan aspirasi rakyat, Pak". Ada lagi coretan dibungkam, "Urus rakyatmu, jangan kau urus muralku. Kapan tatap muka, kami sudah tak mampu membeli kuota." Serta coretan "Jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Art is not a crime. Pak, jangan tangkap pemulung terus. Tangkap dong teman Bapak yang memulung uang rakyat. Berhenti mengotori karena negeri ini sudah terlalu kotor. Orang susah dilarang mengeluh. Males ngomong dirgahayu kalau mural masih dianggap tabu. Dan masih banyak lagi coretan atau gambar yang merupakan sebuah aspirasi.
mural, padahal dari zaman kemerdekaan mural sudah ada dan jadi bentuk ekspresi politik rakyat biasa. Tapi sekarang rasanya mural kenapa ditakuti? Betul tidak mural sekarang ditakuti sampai dihapus-hapusin, orangnya yang bikin mural dicari? Saya bilang begini, saya mau terima kasih ya sama teman-teman yang bikin mural itu. Itu kita utang budi itu alarm demokrasi jalan, kita hutang budi dengan mereka luar biasa. Menurut saya mereka, kalau saya pinjam bahasa dalam agama, mereka adalah nabi-nabi kehidupan kita hari ini. Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Nah, yang kedua, apa yang mereka lakukan itu dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga dalam bahasa yang pasif. Tidak ada aturan-aturan di tingkatan regulasi. So kalau kita anggap Joko Widodo lambang negara, saya mau tanya, itu kita sedang menghina lambang negara atau kita menghina Pak Jokowi? Lambang negara udah jelas burung Garuda. Itu menghapus karya. Itu properti. Tapi karya itu nggak ada masalah. Itu berangkat dari keyakinan dalam bahasa hak asasi manusia ya, ada keyakinan yang kemudian termanifestasi dalam bentuk ekspresi. Justru polisi yang menghapus gambar itu yang harus diperiksa. Mestinya kantor presiden telepon Kapolri minta diperiksa polisi itu. Itu membunuh kreativitas anak muda. Itu membunuh kreativitas anak muda. Itu membunuh kreativitas anak muda. Kita jangan terjebak pada definisi menghina. Jadi yang mendefinisikan menghina ini siapa? Penghinaan itu misalnya begini. Misalnya kita sebut, namanya XYZ. Dasar lo XYZ, muka lo kayak kotoran sapi. Itu jelas menghina. Apa yang dilakukannya dengan gambar mural yang dikatakan mirip dengan presiden, tapi apakah dia secara personal Joko Widodo, ayah dari 3 orang anak yang lahir dan besar di Solo, atau presiden yang disasar? Itu nggak pernah terkonfirmasi. Kenapa? Yang mukanya mirip sendiri nggak pernah mempersoalkan. Ada pertimbangan khusus begini. Pertama, jika yang disasar adalah jabatan publik yang didefinisikan melalui kata penguasa, maka itu kategorinya kritik, bukan penghinaan. Seandainya dianggap pun penghinaan, ya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang disasar dari ucapan, pernyataan atau publikasi itu merupakan personalnya. Penegakan hukum yang sifatnya seperti ini, ya, yang bentuknya seperti ini kuat dengan nuansa politik. Ini yang berbahaya. Ini terjadi secara masif. Kemudian menyebar di mana-mana, dan indikatornya cuma satu: selama dia berbau Presiden Joko Widodo, itu pasti langsung ditindak. Silakan mengkritik siapa anggota DPR yang lain, berbeda penindakannya. Pernyataan Polri yang akan mengejar pembuat seni mural, Jokowi 404 not found, karena dianggap menghina lambang negara dinilai tidak relevan. Pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar, seperti dikutip dari Tribun News pada Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Presiden bukanlah bagian dari lambang negara. Lambang negara itu bukan presiden, tetapi Garuda Pancasila. Jadi sebenarnya tidak relevan dan tidak konteks pasal tentang penghinaan terhadap presiden, ujarnya. Lebih lanjut menurutnya, kasus tersebut baru bisa dilakukan penyelidikan jika Presiden Jokowi selaku pihak yang digambarkan seni mural itu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Seperti diketahui, seni mural Jokowi 404 not found di Batu Ceper, Tangerang viral di media sosial. Aparat kepolisian bergerak menyelidiki kasus ini dengan memburu pembuat mural dengan dalih yang didasari oleh pengertian bahwa presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Ya, hari libur harusnya kita aktivitas iseng-iseng itu, gambar, melukis, kan itu pentingnya mengisi hari libur dengan seni. Ya itu. Yang kreatif lah ya pokoknya ya. Memang yang kreatif itu nambah imunitas justru kan. Pejuang-pejuang kita banyak yang sangat kreatif sehingga pasang
coret-coretan di kereta merdeka atau mati. Saya ingat sekali ya muralnya Bung Tomo itu ya, yang legend juga dengan tangannya tetap. Iya, itu. Wah, Allahu Akbar, merdeka itu benar-benar itu jadi legend sekali. Gara-gara mural di Tangerang itu, saya nggak tahu di Karawaci atau di mana tepatnya, itu dihapus, terus sekarang malah jadi trending. Harusnya kalau kemarin orang diem-diem aja nggak ribut-ribut, orang nggak tahu ada mural semacam itu. Tapi gara-gara overreaktif ya dari aparat di level bawah, jadinya malah trending itu mural. Kan prinsipnya dari dulu presiden itu adalah sosok yang dipilih oleh rakyat. Jadi ada perjanjian antara rakyat dan presiden. Apa janjinya? Ya kampanye presiden, itu yang jadikan ditagih oleh rakyat. Nah kalau presiden nyimpang-nyimpang dikit ya diledek dikit oleh rakyat. Kalau nyimpang banyak diledek banyak oleh rakyat. Kan itu namanya kenikmatan berdemokrasi. Ini cuma ledekan-ledekan kecil. Tapi kan orang bikin mural yang udah pernah kita bahas bahwa itu ekspresi aja. Ya makanya sebenarnya kan sudah kita bahas kemarin dan kita tidak menduga bahwa kasus itu justru jadi sangat viral, justru malah ramai di media. Dan kalau saya jadi Pak Jokowi atau jadi orang istana, saya tegur itu lurah, polisi sama Satpol PP yang menghapus mural itu, gara-gara mereka itu justru malah heboh kan begitu. Ajaibnya nih, kalau kita memuji presiden, muralnya nggak bakal dihapus. Kalau ngeledek justru dihapus. Padahal dua-duanya statusnya adalah ekspresi pujian dan ekspresi kritik. Itu sama aja, itu statusnya sama tuh. Itu kritik. Jadi itu ekspresi seni, apalagi mural. Mural itu adalah hak manusia untuk menghasilkan kreativitas. Itu intinya sebetulnya. Karena alasannya ini katanya mengganggu keindahan lingkungan. Jadi artinya one day kalau ada mural yang sama pujian terhadap Pak Jokowi, lurah bisa dituntut dong oleh warganya, Pak ini juga mengganggu keindahan gitu. Ya, konsekuensinya begitu nanti. Bahwa semua baliho yang muji-muji Pak Jokowi juga itu mengganggu keindahan kan. Jadi mestinya dibiarkan dua-duanya, orang memuji, orang mengolok-olok, itu sama-sama adalah ekspresi keindahan. Jadi ekspresi manusia itu jangan dihalangi oleh semacam kecurigaan jangka pendek. Nah ini adalah bagian dari kebudayaan. Orang melihat hubungan antara seni dan politik. Lalu orang temukan mural Pak Jokowi itu. Oke. Nah saya sih positive thinking karena polisi menyebut ini akan dicari siapa pembuat lukisannya ini, pembuat mural ini gitu. Karena disebutkan itu polisi tadi nyebut bahwa itu menghina lambang negara. Nah soal lambang negara ini kan kenapa kita sering kali salah kaprah ya, bahwa dalam ini Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita nggak ada presiden disebut sebagai lambang negara, dan itu kan memang disebut penghinaan. Kan itu intinya. Jadi hal yang simpel yang mestinya aparat mengerti. Ini artinya perlu pendidikan wawasan kebangsaan juga nih, buzzer maupun aparatnya. Kan aparat bertindak berlebihan itu. Aparat mungkin mengambil inisiatif karena merasa ada ketegangan sosial. Jadi ini intinya kalau kita bikin analisa lebih dalam lagi, memang ini bukti bahwa ada ketegangan sosial. Kalau nggak ada ketegangan sosial, mural semacam itu biasa aja. Satu waktu misalnya Pak Jokowi lewat di situ, mungkin dia senyum-senyum. Biasa kalau negara demokrasi biasa kan, pernah kita juga singgung bagaimana di Amerika. Zamannya Trump dulu kita bisa lihat itu ada boneka-boneka Trump di tempat-tempat umum yang dipakai untuk sansak hidup, itu tinju-tinju. Dan ada juga mural yang ini, nah mural ini muralnya Trump. Ya biasa saja, kita nggak pernah dengar ada orang di Amerika yang dipersoalkan karena meninju bonekanya Trump. Biasanya atau membuat mural Trump, biasanya Trump malah ngeledek balik itu di Twitter. Mural itu kan ekspresi dari keadaan yang dibikin menonjol karena grafitinya tuh. Poin kita, biarkan kemerdekaan berpikir itu dihasilkan melalui mural, melalui posisi, melalui tulisan, melalui YouTube. Karena itu yang menyebabkan kita bisa bergembira di dalam keadaan pandemi. Nah sekarang kita lihat mural dihapus oleh polisi dan pamong praja. Jadi kalau kayak gitu kita mau melakukan protesnya seperti apa lagi? Karena padahal negara kita negara demokrasi kan. Ada pernyataan bahwa mengkritik boleh, tapi ini nih polisi sebut presiden lambang negara. Ini Kasubag Humas di wilayahnya kalau tidak salah Pasuruan. Bahkan menyebutkan bahwa presiden ini adalah lambang negara. Jadi kemudian langsung dihapus mural ini dan malah justru menimbulkan banyak pro dan juga kontra. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa sesungguhnya dalam
aturan kita, presiden itu bukan lambang negara. Itu pernyataan dari Jimli Asidik. Seperti misalnya banyak kasus, ada orang Ini hasilnya. ini hasilnya. Jadi Ya. ternyata ketemunya dengan software face comparator itu hanya 62%. Software-nya valid nggak Mas ini Mas? Sangat valid, ini software yang biasa digunakan untuk menganalisis foto ini mirip atau enggak. Gambar yang mural ini itu kalau diperbandingkan dengan katanya di foto Pak Presiden. Sambil berdiri boleh? Boleh, Mas Roy. Mas, kalau Soalnya kami lihat ada nilai langsung. 67%, artinya apa itu? Dengan segala hormat saya kepada Pak Presiden ya, gitu. Artinya kalau kemudian foto ini diperbandingkan dengan foto Pak Presiden, ketemunya hanya 67%, bahkan yang artinya ini di bawah 70%, di bawah 75%. Biasanya saya gunakan analisis ini, kalau di bawah 75% itu berarti dia tidak mirip. Lah kalau tidak mirip ngapain dicari, ngapain dihapus? Berarti kan bukan Pak Presiden. Ini ilmiah. Ini ada jurnalnya. Ya, jadi saya bicara atas nama ilmiah. Ya, dan software ini sudah sekian lama saya gunakan berkali-kali dan selalu tepat. Jadi kalau kita menganalisis seseorang, nggak boleh ngawur karena itu menentukan hajat hidup orang itu. Tapi kan itu secara kasat mata pasti orang lewat ngelihat Pak Jokowi. Nggak bisa dong, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ada Nggak ilmiahnya. boleh. Ada ilmiahnya. Jadi nggak boleh kita, oh ini kok mirip ya, kok mirip. Ini sama sekali juga bukan mirip. Apakah karena bagian mata ditutup? Tadi ada ini masker, Enggak. ditutup masker, kemudian Nah, ini. ada di blok seperti itu. Bisa jadi. Hasilnya langsung nol. Hasilnya langsung, dan ini artinya detektif tersebut kita disuruh nyari sumber yang lain. Jadi artinya ini nggak bisa diperbandingkan, salah. Kita nggak bisa, karena mural ini kan sebenarnya sudah ekspresi seni yang sudah cukup lama, ya. Bahkan ini sudah dikenal sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Orang mengenal mural ini. Di Indonesia mural yang pertama bahkan ada di Sulawesi Selatan, di Gua Leang-Leang namanya. Itu hampir seumur dengan yang ada di Gua Altamira di Spanyol. Jadi artinya kalau kita bicara mural, kita juga harus pakai ilmiah. Nggak bisa kemudian kita asal mengatakan, oh ini mirip, ini enggak, oh ini nanti ekspresi ini enggak. Semua itu ada dasarnya. Nah, itu tadi adalah beberapa cuplikan pembahasan mengenai permasalahan mural dari berbagai macam sudut pandang, termasuk hukum serta undang-undangnya seperti apa. Bila teman-teman ingin menonton cuplikan-cuplikan tadi secara utuh, bisa teman-teman cek atau lihat linknya di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.